Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iin Iriansyah dalam kelas sejarah. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemerintahan Raffles di Indonesia. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern yang ditulis oleh MC Reclef bahwa pada tanggal 4 Agustus 1811 ada 60 kapal Inggris yang berlabuh di pelabuhan Batavia yang merupakan pusat kekuatan Belanda. Dan pada akhirnya Batavia ini jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris sendiri pada saat itu di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles yang kemudian berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandatangani dengan Perjanjian Tuntang. Nah, adapun isi dari Perjanjian Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September tahun 1811, yakni diantaranya pertama, pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India, di mana semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Kemudian orang-orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, serta hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Nah, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda kemudian memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Nah, selama masa pemerintahan Raffles, banyak sekali reformasi massal yang coba dilakukan oleh Raffles. Di antaranya Raffles mengubah sistem kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Dia membuat kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip utamanya, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib itu akan dihapuskan, diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kemudian peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa, gitu ya, sebagai penggarap, sebagai penyewa. Nah, selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, Raffles juga memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa Barat di Pulau Jawa. Baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana kebijakan-kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, dan sosial. Nah, untuk kebijakan Raffles di bidang pemerintahan diantaranya yang pertama, Pulau Jawa kemudian dibagi menjadi 16 keresidenan, kemudian merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi itu menjadi sistem pemerintah kolonial yang bercorak barat. Kemudian bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Nah, itu diantaranya untuk bidang pemerintahan. Kemudian ada juga bidang ekonomi dan keuangan, diantaranya yang diterapkan oleh Raffles. Pertama, petani diberikan kebebasan untuk menanam jenis tanaman ekspor. Kemudian penghapusan pajak hasil pribumi atau yang disebut dengan kontingenten dan sistem penyerahan wajib itu yang sudah diterapkan sejak zaman VOC kemudian dihapuskan. Kemudian yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau land grant system. Untuk menentukan besarannya pajak, tanah ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, kelas pertama ini tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Kemudian kelas kedua yaitu tanah setengah subur, ini dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Dan yang ketiga adalah kelas ketiga yaitu tanah tandus dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Berikutnya, kebijakan lain di bidang ekonomi diantaranya pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan. Kemudian mengadakan monopoli garam dan minuman keras, gitu ya. Dan itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Sedangkan di bidang hukum kita juga akan menyoroti kebijakan Raffles, diantaranya sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels, di mana ketika pemerintahan Daendels ini berorientasi pada warna kulit atau ras ya. Kemudian Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Kemudian badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut, diantaranya Court of Justice ini terdapat pada setiap presiden. Kemudian yang kedua ada Court of Request terdapat pada setiap divisi. Kemudian ada juga yang ketiga adalah Police of Magistrates. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan Raffles di bidang hukum. Kemudian ada juga yang di bidang sosial. Kebijakan Raffles di bidang sosial diantaranya adalah penghapusan kerja rodi atau kerja paksa yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Daendels yang kemudian akhirnya dihapuskan pada masa pemerintahan Raffles. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Nah, di sini dalam prakteknya ya, pada kenyataannya walaupun dua kebijakan yang dihapuskan, kenyataannya Raffles tetap melakukan pelanggaran ya terhadap undang-undang yang diterapkannya sendiri, itu ya, dengan
melakukan kegiatan jenis perbudakan. Jadi artinya ketika Raffles menerapkan sebuah undang-undang penghapusan kerja rodi dan penghapusan perbudakan, pada kenyataannya praktek ini tetap ditemukan pada masa pemerintahan Raffles. Nah, ini terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, yaitu Alexander Hare yang sedang kekurangan tenaga kerja. Sedangkan di Batavia, Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak. Nah, ini bukti bahwasannya baik itu kerja rodi maupun perbudakan ternyata tetap dilaksanakan ya pada masa pemerintahan Raffles, walaupun dalam undang-undang yang diterapkan seharusnya itu tidak ada lagi karena sudah dihapuskan oleh pemerintahan Raffles itu sendiri. Baik, berikutnya di bidang ilmu pengetahuan, Raffles di sini cukup banyak ya jasa yang bisa kita lihat di bidang ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya Raffles. Yang pertama, ditulisnya buku yang berjudul History of Java. Nah, di mana dalam tulisan buku ini Raffles dibantu oleh juru bahasanya yaitu Raden Aryo Notodiningrat dan Bupati Sumenep yaitu Notokusumo II. Nah, beliau-beliau inilah yang membantu Raffles dalam menulis buku yang berjudul History of Java sebagai penerjemah ya atau pembantu juru bahasanya. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan kepada John Crawford atau residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Kemudian yang ketiga, Raffles juga aktif mendukung Batavia's Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ditemukan juga bunga Rafflesia arnoldi ya, dan ini salah satunya ditemukan di Kebun Raya ya. Jadi sebenarnya yang pertama kali melakukan atau merintis Kebun Raya Bogor ini adalah Raffles, dan sampai akhirnya ditemukan bunga langka ya, yaitu Rafflesia arnoldi yang diambil dari nama si Raffles itu sendiri. Dan kalau kita lihat di Kebun Raya Bogor ini juga ada tugu Lady Memorial of Raffles yang merupakan istri dari Raffles ya, di mana Raffles mempersembahkan awalnya perintisan dari Kebun Raya ini diperuntukkan untuk istrinya yang sudah meninggal, karena sesungguhnya pertama kali awal dirintis itu sesungguhnya ide dari istrinya yang kemudian akhirnya karena meninggal karena penyakit malaria, maka kemudian diteruskanlah perintisan Kebun Raya Bogor ini oleh Raffles itu sendiri. Baik, dan itulah beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles selama memerintah di Indonesia. Nah, bagaimana akhir dari pemerintahan Raffles itu sendiri? Jadi pemerintahan Raffles ini berakhir di Indonesia pada tanggal atau pada tahun 1814, tepatnya ketika ditandatanganinya kesepakatan yaitu dalam bentuk Convention of London gitu ya, di tahun 1814. Nah, itu ditandai dengan adanya Convention of London, di mana perjanjian tersebut ini ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya diantaranya dari isi dari Convention of London ini yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda, kemudian jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Kemudian Cochin atau di pantai barat Malabar ini diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Nah, Raffles yang sudah kemudian akhirnya terlanjur tertarik kepada Indonesia gitu ya, sangat menyesalkan sesungguhnya lahirnya Convention of London. Akan tetapi Raffles sendiri cukup senang karena bukan ia yang harus menyerahkan secara langsung kekuasaannya kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu John Vendel pada saat itu. Nah, di sini Raffles kemudian diangkat menjadi gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Karena pemerintahan Raffles ini berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris ini kemudian disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan, seperti itu. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan atau penelusuran saya terkait dengan pemerintahan Raffles selama memerintah di Indonesia gitu ya, kebijakan-kebijakannya sampai dengan akhir dari masa pemerintahan Raffles. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.